Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mulai pelajaran terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Masuk semua ya hari ini? Materi Ibu hari ini tentang pasar. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian mengetahui apa pengertian pasar, fungsi pasar, bentuk-bentuk pasar, peranan pasar, dan kegunaan pasar dalam perekonomian. Model pembelajaran Ibu hari ini yaitu menggunakan talking stick. Nah, nanti kalian di akhir materi akan mempermainkan talking stick yaitu dengan menggunakan alat bantu spidol. Jadi nilai kalian semuanya 100. Namun kalian harus menyimak materi Ibu hari ini dan membuat satu pertanyaan yang sekiranya susah untuk teman kalian menjawabnya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang permainan ini? Tidak. Baik, Ibu lanjut ke materi ya. Yang pertama yaitu pengertian pasar. Nah, pasar di sini ya, pengertian pasar yaitu tempat bertemunya antar penjual dan pembeli. Jadi pengertian pasar yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang fungsi pasar. Nah, fungsi pasar di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi ini pasar berperan untuk menyalurkan barang ataupun jasa kepada konsumen atau produsen. Yang kedua yaitu fungsi pembentukan
lain. Selanjutnya yaitu bentuk pasar menurut fisiknya. Nah, bentuk pasar menurut fisiknya ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar real. Dan yang kedua, pasar abstrak. Nah, di pasar real ini antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Sedangkan pasar abstrak, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Sampai di sini paham? Ibu lanjut ya. Yang ketiga yaitu pasar. Bentuk pasar menurut waktu kegiatannya. Nah, bentuk pasar menurut waktu kegiatannya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pasar harian. Yang kedua, pasar mingguan. Yang ketiga, pasar bulanan. Dan yang keempat, pasar tahunan. Nah, pasti kalian tahu pasar harian, mingguan, dan bulanan, dan tahunan. Nah, pasar harian, pasar yang diselenggarakan tiap harinya. Sedangkan mingguan tiap mingguan, dan bulanan dan tahunan sama seperti harian dan mingguan. Selanjutnya, bentuk pasar menurut luas wilayahnya. Nah, di sini bentuk pasar menurut luas wilayahnya dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama yaitu pasar nasional. Yang kedua yaitu pasar lokal. Yang ketiga yaitu pasar internasional. Dan yang terakhir pasar regional. Nah, yang kelima yaitu bentuk pasar menurut barang yang diperjualkan. Nah, di sini bentuk pasar menurut barang yang diperjualkan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu produsen dan konsumen. Nah, jadi jika menurut produsen ini berarti barang tersebut masih harus diproduksi lagi. Sedangkan menurut konsumennya langsung kita konsumsi. Selanjutnya yang keenam, bentuk pasar menurut organisasinya dibagi juga menjadi 2. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Dan yang kedua, pasar
persaingan tidak sempurna. Nah, di pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi 5 pasar. Yang pertama, pasar monopoli. Yang kedua, pasar duopoli. Yang ketiga, pasar oligopoli. Yang keempat, pasar monopolistik. Dan yang kelima, pasar monopsoni. Nah, jadi pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pasar monopoli. Nah, di pasar monopoli ini pasar yang hanya sepenuhnya dikuasai hanya satu penjual. Sedangkan duopoli hanya dikuasai 2 orang penjual. Oligopoli beberapa penjual. Sedangkan pasar monopolistik yaitu pasar yang menjual berbagai macam barang. Sedangkan pasar monopolistik hanya ada beberapa satu barang. Sampai di sini mengerti? Jadi bentuk-bentuk pasar ada 6 ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan ke peranan pasar. Nah, peranan pasar di sini yaitu ada 3. Yang pertama, peranan pasar bagi produsen. Dan yang kedua, peranan pasar bagi konsumen. Dan yang ketiga, peranan pasar bagi pemerintah. Pertama, peranan pasar bagi konsumen yaitu tempat bagi konsumen untuk menawarkan barangnya. Dan peranan pasar bagi produsen yaitu tempat untuk mempromosikan barangnya. Dan yang ketiga yaitu peranan pasar bagi pemerintah. Bagi pemerintah, pasar dapat berperan sebagai pendapatan negaranya. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang kegunaan pasar dalam kegiatan ekonomi. Nah, kegunaan pasar dalam kegiatan ekonomi ini sebagai tempat menjual hasil barang maupun langsung ataupun tidak langsung. Materi Ibu hari ini sudah selesai. Kalian sudah mempersiapkan satu pertanyaannya? Sudah. Baik. Nah, kita langsung ke permainan statistiknya ya. Jadi, aturan permainan statistik ini, nilai kalian semuanya 100. Namun, jika kalian tidak bisa menjawabnya, maka nilai kalian akan dikurangi 10. Jadi, jika kalian bisa menjawabnya, maka nilai kalian akan bertambah. Silakan pertanyaannya dikumpulkan. Kita langsung ke permainan ya. Jadi nanti spidol ini digilir terus sambil nyanyi. Nah, dan jika berhenti di salah satu kalian, maka akan menjawab satu pertanyaan dari teman kalian. Paham? Ke permainannya ya. Nah, nanti spidol ini kalian gilir sambil bernyanyi. Mulai. Rupa warnanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Stop. Ada di siapa? Saya. Ya, berarti bisa ambil satu pertanyaan. Silakan. Itu pertanyaan dari siapa, Lisa? Dari Nadila. Ya, silakan dibaca pertanyaannya kemudian dijawab.
Jelaskan perbedaan pasar monopolistik dengan pasar monopsoni. Pasar monopolistik yaitu pasar yang terdapat banyak produsen yang menjual barang yang sama tetapi dengan berbagai variasi. Sedangkan pasar monopsoni yaitu pasar di mana terdapat banyak penjual tetapi milihnya hanya satu. Gimana Nabila jawaban dari Lisa? Benar. Ya, silakan duduk Lisa. Nilai Nabila berkurang menjadi 90, sedangkan nilai Lisa bertambah menjadi 110. Nah, sebelum kalian pulang, Ibu kasih kalian oleh-oleh ya. Kalian buka bukunya di halaman 24. Kalian kerjakan soal 1 sampai 5 dikumpulkan minggu depan. Paham? Nah, jadi kesimpulan materi Ibu hari ini yaitu pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta kegunaan pasar pun dapat memperjualkan barang secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin sampai di sini Ibu akhiri materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.